Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal batnu, yang bawah itu bawah. Jadi pinggir yang bawah. Wa ammal batnu fahfadhu min tanawulil harami wasyubhati wa harris ala talabil halal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal batnu, anapun utawi weteng parut, fahfadhu mongko ngreksa sira ing weteng, min tanawulil harami saking merkulih perkara haram, anduh saking mendapatkan perkara haram, wasyubhati lan perkara subhat, wa haris lan nemen-nemen sira ala talabil halali ing atase murih perkara halal, goleki barang halal. Fa idza wajadtahu mongko nalikane wis murih sira, wis menemu sira ing halal, faharis mongko nemen maneh, berusaha lagi ala antaqtasira ing yen to ing atase yen to pepeka sira. Pepeka iki ya lupa diri, lali. Minhu saking halal, alama ing atase barang duna sab'i bangsa kurangi warak. Fa inna sab'a mongko sak temene warak iku yuksi bisa ngatosake, ndadekake atos, keras, alqalba ing ati, wa yufsidu lan bisa ngrusak adhina ing ati juga, adhina ing kecerdasan, kelimpatan, wayub tilulan bisa batalake utawa mengganggu al-khifdha ing apalan, wayaskilulan bisa ngabotake al-a'dha'a ing pira-pira anggota, anil ibadati saking ibadah, wal ilmu lan ilmu, wa yuqawwiyu lan bisa nguatake apa sab'un warab iki mau as-syahawati ing pira-pira syahwat, wayang surulan nulungi apa warab sab'un junudas syaitani ing pira-pira bolone setan, bolo tentarane setan. Wasab'u utawi warak kekenyangan minal halali saking perkara halal, barang halal iku mabda'u kulli syarrin nggon kawitane sekabehane keelekan. Fa kaifa mongko nuli kale kaya apa minal harami saking perkara haram, wa talabul halali utawi golek perkara halal iku fardhotun banget fardune ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim, wal ibadatu utawi ibadah, wal ilmu lan ilmu ma'a aqlil haram sertane mangan barang haram iku kalbinai kaya dene bangunan ala sirjeni. Ini sirjeni enggak tahu apa sirjen. Fa idza qana'ta fis sanati bi qamisin khosanin fa fil yaumi walallati bi raqibin. Sampai situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini menyinggung soal perut.
salah satu di antara bolone utawa prajurite ati, ya, itu perut, karena itu anggota. Jadi anggota-anggota yang menjadi potensi medane nafsu itu diantaranya perut. Nah, perut itu nggone panganan, wadai panganan. Ya berarti bahasanya bahas panganan, orang kok perut itu. Nah. Dan kebanyakan kerusakan, pertikaian, perkelahian, bahkan peperangan itu kebanyakan disebabkan dari urusan perut. Ditelusur, ujung-ujungnya lah urusan panganan. Itulah. Makanya di sini disarankan jagalah perutmu, jangan sampai kemasukan barang haram, makanan haram. Wa subhatu dan subhat. Nek haram itu jelas, yang halal juga jelas. Sedangkan yang subhat ini masih remeng-remeng. Al haramu bayyinun wal halalu bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma subhatun. Jadi barang halal itu jelas. Artinya ya jelas dalile, jelas bendane. Wis dihukumi nek halal iki haram. Cuma di antara dua-duanya ini ada sesuatu yang remeng-remeng, diarani halal kok belum ketemu dalile. Arab di haram kok enak. Gitu kan? Nah, ini subhat namanya. Nah, fa idza wajadtahu faharis ala an taqsira minhu ala tunasab alamatu nasabai. Artinya gini. Ketika kita sudah mendapatkan rezeki yang halal, itu pun kita disuruh hati-hati. Jangan sampai melampaui batas kebutuhan. Umpama mangan ya mangan sekedar kebutuhan. Jangan sampai fauqas siba, maksudnya melebihi kekenyangan. Meskipun itu sing dipangan barang halal, tapi kalau sampai melampaui batas itu, maka akan menjadi haram. Haramnya haram karena berlebihan itu tadi. Nah, kali ini di dalam syarahnya situ ada diterangkan tingkatan wong mangan. Jadi mangan sing oleh, sing ora oleh, atau sing mubah iki sampai enek 7 tingkatan. Al awalu ayyakula ma tah asola yasulu taksulu bihil khayata faqat. Ana wong mangan mung krana bertahan hidup. Ngono tok ya nek. Ya dhek mangan ki mergo ya pengen urip. Kok nek ra mangan dhewe mati. Iku kan apa pengertiane dhek. Padahal banyak wong urip sing Gusti Allah ngasih hidup makhluknya tanpa mangan ya kayak. Jadi nek anggapan urip mergo mangan, itu sebetulnya ya salah. Berarti kan menganggap mangan itu sebagai sebab daripada urip. Soalnya malaikat itu ora tau mangan atau ya kok dibangkringi urip. Jadi gini, ada orang yang makan motifnya mung krana pengin tahan hidup. Wis ngono tok.
Sing nomor loro ayyazita ala dzalika miqdara ma yahsulahu bihi quwatan alal ada'il faraidil khamsi. Ana maneh wong sing makan bahkan lebih dari yang pertama tadi. Kalau orang untuk bertahan hidup tadi mungkin kan ya sekedar makan. Tapi kali ini porsinya malah tambah. Tapi dengan maksud untuk mencapai kekuatan, kemampuan beribadah. Ya, melaksanakan kewajiban seperti sholat 5 waktu, ya mulail, ya, atau yang wajib-wajib dong. Ya nek sing ngono barang, kaya poso wajib, poso Ramadan. Ya bisa. Ana sing ngono barang. Sing nomor 3 al-asalisu ayyakula ma taksuru lahu bihi quwatan ala syamin nafli wa sholatin nafilah min qiyamin wa hadhi mustahab. Jadi ngene. Nek sing nomor loro mau dia memang mangane iki rondok luwih lebih dari porsi yang ada. Tapi karena ingin mencapai kekuatan melaksanakan ibadah wajib kayak melaksanakan sholat 5 waktu, puasa yang wajib, maka makan yang model begini hukumnya wajib. Maksudnya boleh ini lah, orang wajib nunggu menu enggak? Maksudnya ya wahadani wajibani. Maksudnya ya harus gitu. Soalnya tanpa makan porsi ini gak ditambah, justru dia lemes reso, poso reso, sholat. Iku lah. Sing nomor 3 ada ma'am dahar makan dengan porsi yang tambah gitu, untuk mencapai kekuatan kemampuan melaksanakan sholat sunat, puasa sunat, terus ibadah-ibadah lain yang sunat. Ya begini gimana? Wahada mustahabun. Kalau biasanya dia ya andaikan makan mungkin 1 piring gitu. Tapi kronologi enak niat, tetap makan untuk bekal besok sabu puasa sunat. Ada tetap makan sarapan. Ki kanggo bekal niku nglakoni salat sunat. Nah yang begini ini juga sunat, mustahab. Yang penting niatnya iki mau. Terus yang keempat ayakula ma yuqimu bihi sulbahu lil mukasab lil kasbi wal amali wa hadha huwa sab'u syar'iyyun. Anak mana orang yang makan sekedar untuk menegakkan badannya untuk bisa bekerja, beramal. Ya ini yang mesti apa ya? Apa ya? Wa hadha huwa as-sab'u syar'iyyu. Mangan waret kena sing dibolehkan oleh syara. Mangane yo akeh. Tapi ya memang kanggo mergawe ya apa? Nah, boleh. Benar. Warak memang. Padahal kata warak itu jadi sebetulnya nggak boleh. Tapi bagi ini karena ada maksud, ya, nah wong mergawe kerja berat, butuh tenaga. Lah mangane sithik kan yo gak sesuai nih. Ono memang ngono nggih. Ono wong sing mergawe kuat, mangane yo kuat. Ada yang gitu. Ono mana? Ya mergawe keturunan tapi mangane gak sepiro padahal. Oh iya no. Ono sebaliknya ya nek. Mangane kuat tapi mergawe gak pati. Ngono ki ya nek. Jadi sing makan yang katakan dianggap nek wareg ya wareg lah. Tapi karena ada maksud itu mau untuk mendapatkan tenaga kanggo mergawe sesuai dengan kebutuhan. Mergawe ini iki ape ngecor ngedek luloh. Nah itu boleh. Al-khamisu ayyam la'a sulusa batnihi
Sing nomor 6 iki. Nomor 5 ya. Yaitu orang yang memenuhi perutnya. Sedangkan perut itu ukuran perut manusia ya. Itu jirine sittatu asbarin. Jadi kata sibrin, asbarin. 6 kilan, 6 jengkal. Wa hadha huwa sab'ul mu'tad. Yang inilah sebagai keumumé wong. Ya mangan sekedarnya, minum sekedarnya, terus ya yang lain kan untuk ruang udara. Jadi di dalam ini dibagi telur. Ruang satu untuk makan, ruang satunya untuk wadah air, dan ruang satunya untuk udara, untuk napas. Jadi tiga-tiganya kan harus punya porsi yang seimbang. Nah, andai kan kok ada yang salah satu berlebihan, mangane dipoli. Akhirnya ruang untuk air kan berkurang. Begitu juga kan ruang untuk udara, untuk bernapas juga berkurang. Gitu. Begitu juga sebaliknya, andai kan salah satu porsinya dikurangi, entah itu minumnya, entah itu tentu akan mengurangi salah satunya. Nah, sehingga sing umume ya dibagi telu itu, dibagi 3 itu. Ruang satu untuk wadai panganan, mangan. Ruang satunya untuk minum, ruang satunya untuk udara, untuk napas. Kadang-kadang kan begitu. Wong iku nek akeh mangan, maka akeh minum. Ngono. Ana maneh wong sing mangane sithik tapi minum akeh. Ana pas nek bergawe panas-panas mangan gak pati anu. Akhirnya ngumpini sing menang. Ya. Ya ana kalane. Tapi itu kan di saat-saat tertentu. Nek saat umumnya ya ngono ki mau lah, dibagi telu ki mau. Ngono. Wa hadza la karahata fi. Nek ngono ya ora apa-apa. Enggak ada kemukruhan. Inna aklaman inna ak, in akala min ta'amin nafsihi. Wa amma in akala ala ba'idatil ghairi. Hasilnya gini, sing model iki mau ya apa-apa, asalkan sing dipangani panganan dhewe. Maksudnya hasil dari keringat sendiri. Wa amma in akala ala ma'idatil ghair, gitu. Tapi nek ya bener dia memenuhi sesuai anu aturan ini mau separuh sepertelon untuk makan, sepertelon untuk wadah baju, sepertelon untuk tapi sing dipangan panganane wong. Ngene kan. Ya iki sing dadi karam kuwi ne. Inna dzalika haramun. Fa inna ziyadata ala sab'i asyar'i la tajuzu. Karena nambah porsi makan di melampaui batas umum, batas maksimumnya. Nah, itu la tajuzu, tidak diperbolehkan. Illa ayya'lama ridda'i, kecuali dia mengetahui apa motif dia melakukan itu. Ya kayak dhuwur gimana berarti? Mangan oke meneh berarti aku ruang makanmu banyumu kurang, ruang nafsumu kurang, apa napasmu kurang. Engko nek akeh piye iki ape ngecor. Ape mergawe macul, butuh tenaga. Nah, jadi motifnya dia tahu. Tapi nek mau kanggo nuruti nafsu suwene mergo kadung panganane enak, pas nepake sing cocok. Setelan. Gitu. Wes akhirnya nggak tahu ukuran. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi mbak no mangan gini ono aturan. Jadi makan sehari-hari ini motif kita apa? Nah, motifnya apa? Jangan hanya nuruti kemauannya nafsu.
bi aqli zaidi falahu ayakula masya'a. Jadi yang nek ngerti apa yang dimaksud, apa tujuannya apa, ya boleh lah, boleh belajar. Asalkan ya mau nggone dhewe utawa nggone wong tapi diridhoni. Ya ta? Asadisu yang keenam, ayakula ziyadatan ala qadri sulusil misri in huwa musirri in wa huwa makruhun. In oh ngene. Sulusal misrani wa huwa makruhun. Wa bihi yakhsulu lil insani saqal wan naum wa ala hadzal qismi ghalibu adatin nas. Sing nomor 6, mangan melebihi dari porsi biasa umumnya, itu bahkan lebih dari 2/3 iki mau. Sing mesti wadai banyu digmoti panganan. Nah, yang begini ini makro. Kalau tadi kan di atas kan boleh, karena ada motif, ada niat dan ada keinginan. Tapi nek gak nek keinginan nih, ya gak nek kepentingannya nyurah nek wong ya biasa-biasa, kegiatan hari-hari begitu-begitu, gitu. Nah, umpama tidak nambah porsi makannya segitu, sholat ya bangga, gitu. Kuat sholat maksudnya. Andaikan sedang puasa wajib, dia juga mampu puasa wajib. Maka yang demikian kalau andaikan dia tambah, ya nggak boleh, gitu. Makruh. Melebihi dari 2/3 ruang di perut itu tadi, gitu. Ruang mestine kanggo wadah makan dan air dibeki panganan. Nah, yang itu makruh nih, gitu. Dan bisa menyebabkan berat. Berat ngapain? Ya termasuk aras-arasan, males, terus ngantuk. Dan yang begini ini ghalibu adatinas. Yang demikian itu kebanyakan kebiasaan yang mengurang-urang gitu. Wong angger kuareken bawaane mesti ngantuk. Jak ngibadah males, wangen. Apa maneh sing dipangan barang haram. Wah, tambah wabot. Soalnya apa? Panganan itu reaksi itu sampai menjalar ke darah, ke daging dan seterusnya. Bagaimana darah daging yang muncul dari perkara haram, yang tumbuh dari perkara haram. Yo wabot tuh. Jak ngaji wabot, jak salat wabot. Pokoknya abot kabeh. Enak iki malah yo sing ngurono parane. Itu biasanya gitu. Terus yang macamnya yang ketujuh, macam makan yang ketujuh yang ayyakula ziyadatan ala dzalika ila ayyatadarrara wa wal batnatu wa huwa haramun. Kada fi sarhil mantubati libni Umar. Nambah porsi makan sehingga ono alasan apa justru malah membahayakan dirinya. Nah, saking bar mangan kuareken sampai maplah. Turuke gak iso. Peloletan wetenge beken. Dada. Lagi wahada haramun iki tipe haramen iki. Masyaallah rezekine dhewe. Kata mentang-mentang bergajian ngono kan, tuku panganan. Lah saking enake mungkin pas cocok setelan. Mangan gak ukuran. Ya iki jadinya sampai maplah gak iso turu peloletan. Bukan karena kelaparan, tapi kuareken. Yang demikian itu haram. Benar. Haram. Ya. Mau kan disebut itu fa inna sab'a yuksil qalbah. Karena kekenyangan itu bisa membuat hati menjadi keras. Yo alot. Hatiku nek keras tidak mudah menerima pitutur.
nasihat, ilmu. Wangen. Mental ngatos. Jadi kadang dituturi itu malah balik nuturi. Kok diiseni ilmu ini jadi bantah. Boyo to ngono ki. Ngono. Tenan to kira ngono. Soale atine watos. Wangel nampa. Terus wayufsidud dhihna, bisa merusak kecerdasan, kepekaan. Dan biasanya enak apalan enak. Ngono iki krana kuwareken, dalah ya buyar kabeh. Wa yuftirul khifdha, ya, termasuk sing wis apal barang iso ilang. Wa yuftirul khifdha, membatalkan yang hafal, yang sudah hafal. Yang sudah hafal itu bisa lali. Gara-gara kuwareken. Wa yuskilul a'dha, terus membuat badan ini, anggota badan ini menjadi lemes, berat. Pokoknya gawane wong nek kewareken, kekenyangan. Itu gawane mantuk, males. Itu sudah. Malas ngapain? Malas anil ibadah, dari ibadah. Ibadah malas, wal ilmi lan cari ilmu malas. Terus sing lebih ngeri lagi wayuk bis syahawat. Membuat syahwat semakin beringas, kuat. Itu. Piye bendina mangane warep. Gitu. Awake bowethot. Ya hawane ya kur neng urusan syahwat tok. Jak ibadah ya. Berilmu malas. Kalau sudah demikian, wayan suruh junu dan syaitan. Akhirnya justru yang diuntungkan bolone setan. Gitu. Mudah berpotensi melakukan maksiat, kemungkaran. Kayak uripe sapi lanang. Uripe dingoni dilemokne ngono tok ta? Tak buwetot. Kon budal masjid yo gak gelem. Jamaah ra gelem, gede, dhuwur. Wangel. Mergo wis atas ati. Wasyabu minal halal mabda'u kulli syarrin. Makan kekenyangan dari makanan halal itu justru awal dari segala kejahatan. Sumber dari segala kejahatan. Padahal halal. Bagaimana lagi kalau yang haram? Muka kekenyangan gimana? Ujung-ujungnya yang kenyang nih. Makanya tolabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari makan halal hukumnya wajib. Berarti megawe golek perkara halal. Wajib hukum. Bagi setiap muslim. Terus wal ibadatu wal ilmu ma'a aqlil haram kal bina'i 'alal sirjani. Jadi ibadah atau menuntut ilmu sementara satu sisi yang dimakan haram, yang dipakai haram, tempat yang dibuat ibadah dari haram lagi, iku ibaratnya bagaikan bangunan di atas air. Sirjennya dia mengatakan kotoran. Jadi pondasi di atas kotoran. Gitu. Ada yang di atas lumpur air. Yang bangunan di atas lumpur piye? Boyo iso. Ibadah yang ngono, ibadah kuweto mencari ilmu, menuntut ilmu, semangat. Tapi satu sisi sing dipangan haram, sing dipakai juga hasil dari haram. Pokoknya yang berkenaan dengan dia haram toh. Wis padha kuwi arep bangun di atas lumpur. Nah. Bisa dipikir dhewe. Bangun di atas lumpur piye?
Wong boto diselehno kelem. Apa maneh pondasi? Pondasi apa? Jadi padha karo kene ibadah kene. Ya rubuh to. Sampai bangun ning atas air apa rubuh. Fa idza qana'ta fis sanati gitu dari sini tadi bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qana'ta mongko nalikane wis nrimo sira. Neriman, lega sira. Pisanati ing dereng setahun bikomisin kelawan nganggo klambi. Khosanin kang amoh. Wa fil yaumilan ing dalam sidina walalatilan ing dalam sewengi birogi baini kelawan rong cuwil roti. Rong cuwil roti, dua potong roti. Minal khoskari saking roti kasar. Roti kering. Nek ning kene iki roti kering ya akeh, mungkin roti kene kering kabeh. Dadi ana nek ning kono ki memang roti, kaya ning orang-orang luar iki roti. Kene sing ditukno kan sego. Nasi. On roti. Jadi ada roti yang masih hangat ini kan mesti kan lembek. Itu ada roti yang berbulan-bulan kasar memang. Jadi wa tarok talan tinggal sapa sira at-taladzata ing enak-enakan biat jubil at udumi kelawan enak-enake lawuh sayur lah lauk pauk la yu'awzuka orang apa saking sira minal halal sing perkara halal apa ma barang yakfi kakang nyukupi apa ma ing sira ini lah kalau demikian nek umpomo kita ini sudah terima keadaan andaikan 1 tahun aja ya klambine mung sitok iku sampai amoh ya kuwi soalnya biasanya nek tuku baju kan ya nek riyo setahun sekali ya awak dhewe biasanya kan ngono tapi baju ini awak dhewe ini kan saking akeh sampai bingung ndi sing dipakai. Jadi iki ngene. Umpama dalam 1 tahun mau nganggo klambi sitok wis nampa wis trima. Sementara sehari semalam dengan makan hanya 2 potong roti sing kasar. Terus mampu pula meninggalkan kelezatan. Jadi makanan-makanan yang nanti. Nah, itu tentu ya lebih bisa kita lakukan di saat kita menolak barang haram. Loh. Artinya umpama kok suatu saat kita dihadapkan dengan haram, mudah kita tolak karena kita sudah terbiasa begitu. Terbiasa urip sing nrimo ngono mau. Ngono lho. Tapi nek ini mafhum mukhalafah, artinya nek hidupnya semula tidak begitu, mangan yo enak-enakan, Pak, sandangan yo apik-apikan. Ya, suatu saat dia dihadapkan perkara haram. Ya ta, barang apik tapi haram. Enggak susah nolak nih. Wah, iki pas sing cocok kanggo aku iki. Memang iki bodine rontok mewah iki. Tapi haram, gitu. Apa yang nolak kewan? Mereka sudah terbiasa dia. Hidup begitu. Ibaratnya ya apa ya? Selera-selera tinggi lah gitu. Katusan. Iki berkenaan dengan perkara makanan ya. Soalnya iki hubungannya neng perut, sing urusan perut. Memang sangat apa ya? Besar dampaknya sesuatu yang termasuk di perut. Sangat besar. Makanya wong biyen elo-elone orang dulu, cara filosofi orang dulu. Kenapa dulu orang berlakon? Ngamalan. Poso paling tidak 40 hari. 40 hari. Gitu. Mesti begitu. Mulai dari 7 hari, 11 hari, 21 hari, sampai 40 hari. Ternyata rahasianya di situ. Untuk menetralisir efek makanan yang dikonsumsi. Menurut keterangan ini, keterangan di wong-wong sing ngerti ilmu kedokteran.
Jadi reaksi makanan yang dikonsumsi seorang itu sampai meresap di tubuh itu jaraknya 40 hari. Baru hilang. Gitu, baru hilang. Jadi umpama kita makan barang haram hari ini, wis kadung meresap dari darah daging, gitu. Itu hilangnya sampai 40 hari. Ini loh. Makanya kemudian supaya menetralisirku ya poso 40 hari. Sampai segitu. Soalnya kenapa kok dampaknya luar biasa sing urusan perut. Setan itu yajri majrad dam. Yajri ala ibni Adam majrad dam. Setan itu lah reaksi bergerilya menungso itu sampai melalui peredaran darah. Jadi sing panganan haram barang dikiting ya deh. Dipantau terus. Iki tekok ndi wisan? Tekok sikil ya. Sikile digudho. Arep jak melangkah menuju musala wabot. Reaksinya sampai segitu. Karena setan bergerilya di tubuh manusia, berarti meresap di manusia sampai melalui peredaran darah, majrad dam, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wal halalu kasirun walaysa alaika an tatayaqqana biwatinil umuri walaysa lan ora ana alaika ing atase sira apa antayak tatakayaqqana yen to nyatakake sira biwatinil umuri kelawan pira-pira sejatine umur perkara. Jadi batine perkara. Bal alaika balik wajib ing atase sira apa antakhraja ngreksa sira. Mimma saking barang taklamu kang ngerti sira. Annahu sak temene mah iku haramun haram. Jadi sesungguhnya kewajiban bagi kita sing sira kita anggap kita lah ya. Kata-kata. Tidak wajib mengetahui tentang apa ya, kronologi panganan atau apa ya, hakikatnya panganan. Tidak harus. Yang wajib bagi kita adalah menjaga, memelihara agar kita tidak masuk pada panganan sing haram. Antakhraja mimma ta'lamu annahu haram. Jadi sing ora kita ketahui ya sembuh karo. Sing penting sing ning depan kita, setahu kita iki haram, ya ditinggal. Nek halal ya diambil gitu. Entah itu asal usul dari mana lah gawe ini mono piye carane piye bahane apa enggak perlu. Ya ta? Ngomong. Yang wajib bagi kita pokoknya selama kamu taunya itu barang haram, ya ta? Ya jauhi. Nek halal bagimu ya ambil. Maksudnya halal bagimu, bukan kok halal benda di panganan. Nah. Halal bagimu dalam arti bendanya halal, juga engkau halal menerimanya. Nah. Beda mana toh? Bendanya halal, koyok ikan ayam panggang, kayak kan juga halal toh. Bendane, tapi belum tentu halal bagi kita. Mergo ngene wong. Ya toh? Maksudnya halal bagi kita itu maksudnya. Jadi ya itu mau kita tidak dituntut untuk mengetahui sejauh mana asal usul dan sebagainya. Yang penting apa yang kita
di hadapan kita itu barangnya halal atau haram. Gune Donan ing dalam penyono secara penyono menurut kamu menurutmu donan itu menurutmu nek menurutmu itu haram menurutmu dalam arti tentu bertakaran ilmu kata menurutmu itu dalam arti bertakaran ilmu mu ilmu gitu loh ora kok bertakaran karepe dhewe. Contoh ini, sesuatu yang sudah didalami, sudah diamalkan sehari-hari begitu sampai berbulan bahkan tahunan begitu terus. Krono enak, digawe kebiasaan. Ya begitu dia ngomong, "Iku haram sebetulnya." Enggak, jariku ya ora. Yang ini kak jarimu, ngono ta berarti. Ora kok jarine ilmu. Itu maksudnya. Enak terus ora gelem nguwisi. Maksudnya pertakaran ilmu. Jadi menurut apa yang kamu ketahui secara ilmiahmu, secara syar'inya, iku haram, ya tinggalin. Nek halal, ya bagimu ambilin, gitu kan? Hasala min alamatin, hasil apa tayakon utawi min alamatin saking tondo-tondo najisatin kang jelas makrunatin kang bersamaan bil mali kelawan harta amal maklumu anapun perkara yang sudah maklum yang sudah bisa diketahui fadhahirun mongko itu sudah jelas wa amal madnunu anapun sesuatu atau benda yang disangka bi alamatin dengan tanda ada benda yang disangka, entah disangka haram atau halal, karena ada satu tanda bahwa mengko utawi matnun, contohnya ya, iku malu sultan, hartane pejabat. Ini kalau kita sebut pejabat gak enak, ratu lah, sultan di mana ini ratu? Jadi hartanya sultan. wa ummalihi dan pira-pira pegawai ini sultan wa ma li man dan hartanya orang la kasba lahu yang tidak mempunyai pekerjaan lahu bagi man illa minan niyahati kecuali niyahah itu meratap. Ini maksudnya gini, ada bahasa niyahah itu niyakah itu nangisi mayit. Tapi bukan kok nangisi mayit sing tenanan mergo keluargane meninggal enggak. Nek ning daerah kono ki ana wong sing khusus diongkosi kok nangis. Nah, ongkose iki lho ongkose sing dimaksud. Dibayar. Pokok nek aku mati tangis sono ya. Iku enak iku. Ya iku niyakah sing nah yang kita bahas bukan nangis itu, ongkosnya itu. Aubi al khamri atau orang penjual khamr, arak. Awir riba atau barang riba. Penjual riba maksudnya. Awil muzamiri atau orang yang penjual alat-alat musik yang diharamkan. Alat-alat musik yang diharamkan. Ini tentu kalau dibahas tentu panjang lebar, ada yang sementara kan ada yang membolehkan bukan halal, maksudnya membolehkan alat-alat musik, sementara ada yang mengharamkan. Yang tentu yang dibahas di sini tentu bagi ulama yang mengharamkan alat-alat musik. Ya, wa ghairi dzalika dan selain itu semua min alatil lahwi dari alat-alat yang alat-alat bermain al-muharramati yang diharamkan. Fa inna man mongko sak temene wong alim ta kang weruh sira anna aksara malihi ing setuhune kebanyakan hartanya man hartane wong iku haramun haram qatan secara pasti. Pama mongko te barang tak khudu kang ngarap sira ing ma
min yati saking tangan iman wa in amkana lan senajan memungkinkan apa ayakuna yang tak ana apa ma yakutu iku khalan natiron secara jarang bahwa haramun maka itu haram. Maksudnya gini, ini maksudnya gini. Tadi diterangkan di atasnya bahwa yang halal itu jelas ada tanda-tanda atau dalil atau apa ya tanda yang menunjukkan itu halal atau haram, begitu juga. Tapi ada benda atau sesuatu yang disangka atau yang masih remeng-remeng, iki disebut halal atau haram ya. Soalnya nggak ada tandanya. Kita juga nggak tahu kronologinya. Ya, tadi disebutkan yang kewajiban bagi kita yang penting yang di depanmu, di hadapanmu kamu taunya halal atau haram. Nah, tapi ternyata di antara itu ada sesuatu yang memang di depan kita, tapi munculnya dari sesuatu yang patut disangka. Contoh, kita menerima bayaran atau menerima sesuatu dari seseorang yang belum jelas bagi kita. Asal usulnya dari mana? Nah, ini contohnya malu sultan. Hartanya sultan. Tak sebut sultan aja lah. Gitu. Atau orang-orang pegawai situ yang menerima gaji dari sultan. Atau hartanya orang yang notabene tidak mempunyai pekerjaan. Wong iki kok dunyane akeh. Padahal ra mergawe. Ya, ini kan muncul prasangka kan? Prasangka. Maksudnya kita membahasnya bukan orangnya ini, maksudnya ini jenisnya. Nanti gini. Utawa harta yang didapat dari itu tadi meratapi ongkos yang didapat dari meratapi orang-orang mati atau harta yang didapat dari jualan khamr. Khamr ini segala sesuatu yang memabukkan, bukan arak tok. Kullu khamrin wa kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Anu ta? Kullu muskirin khamrun. Jadi khamr itu ya perkara yang memabukkan. Karena segala sesuatu yang memabukkan disebut khamr, arak. Dan segala sesuatu yang memabukkan haram. Apa saja? Oh, berarti nek orang mabuk ora apa-apa berarti. Nah, iki beda mana iki? Minum arak nek oke memang mabuk. Nek sithik ora apa-apa, berarti ora apa-apa nek halal. Ya ono dalile neh iki kok. Kira kan? Ya, sesuatu yang manakala banyaknya itu menyebabkan mabuk, maka sedikitnya pun haram hukumnya. Ngono. Ora kok alah ngicipi. Jadi sesuatu yang pada umumnya akeh itu menyebabkan mabuk. Ya. Umpamanya minum ya minumnya banyak bisa mabuk atau mungkin makanannya banyak dia mabuk. Maka meskipun makan sedikit pun atau minum seteguk pun tetap hukumnya haram. Tak baleni meneh. Sesuatu yang patut diprasangkai, sesuatu benda atau makanan yang belum jelas. Seperti menjual minuman mau. Terus alat-alat musik yang memang diharamkan. Nah, terus mengambil sesuatu atau kamu menerima, bukan mengambil, menerima harta orang, sementara kamu tahu bahwa kebanyakan harta orang ini memang haram secara nyata, qat'u. Kamu tahu bahwa orang itu kerjaannya, pokoknya pekerjaannya haram. Secara otomatis hasil yang didapatkan tentu barang haram. Lalu dikasihkan, bahwa mergo kowe mergane kudu, bahwa mergo iku apa? Alasan enek. Kamu punya alasan untuk menerima ini. Terus menerimanya ini gimana? Hukumnya gitu kan?
fama ta'khuduhu min yadihi wa in amkana ayakuna halalan nadiran fahuwa haram. Kata, apa yang kau ambil darinya, dari wong sing ngono mau, dari tangan orang ini, meskipun kamu memungkinkan bisa terima itu, karena mergawe ning kono umpamanya. Nah, bahwa haramun. Ngono iki kan repot ya. Hati-hati kuwi. Jadi ngene, ngaji hukum memang ya rada mlongo ya rada kaget. Soalnya rata-rata awak dhewe kakean kenek kabeh. Gitu toh. Jadi nek ngaji ngene, andai kan belum bisa kita terapkan sepenuhnya, namun jangan lalu kita tolak. Artinya jangan diabaikan. Karena memang pada dasarnya peringkat kita mesti sudah di sini. Mestinya. Gitu. Nah saiki umpama kok walah iku yo kenek kabeh nek ngene carane. Gitu. Ya ora apa-apa memang kita lagi diumbah iki, ngono. Terus meneh li'annahu al-ghalibu 'ala dhanni wa minal haramil maqdi. Wa minal 'ala dhanni gitu. Karena sesungguhnya hukum itu kadang justru muncul dari ya prasangka itu, dari prasangka yang memang menguatkan. Itu juga ya kuat hukumnya. Kan ya patut diingat kayak katakan ya sultan lah, aran sultan. Dapat gaji kan? Gaji. Ya gaji dari mana? Dari pusat pemerintah atau mana? Pemerintah kan macam-macam dari ini dari itu. Termasuk dari pajak dari pajak ya sing halal, ada pajak sing hiburan malam, ada pajak komplek, pajak sembarang, ngumpul kapan niku. Termasuk pajak yang jualan minuman itu yang dilegalkan. Ya. Begitu ya nek. Kan ngumpul kapan niku. Kan? Jadi terima gaji, plak. Ya tentu kan ya bandane benda yang campuran ta. Makanya nek wong ulama-ulama dulu kiai-kiai dulu itu bener-bener nggak mau dibantu, jangankan kok menerima gaji. Pondok pesantren itu dibangun itu gak oleh, gak gelem. Wong biyen memang untuk kuat tenan lah nyekel hukum itu. Nek saiki malah walah proposal leren-leren. Malah ora kok nolak jadi golek kangelan. Beda ta. Makanya barokah ilmu ya beda, ya tuh orang biyen. Jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal haramil makhdi. Lan iku setengah saking perkara haram kang murni. Murni haram maksud. Ma utawi barang. Yuk kalu kang den pangan apa mah. Minal auqafi saking barang wakofat. Min ghairi syartil waqifi saking tanpa syarate wong kang makofnya. Makofno. Gurite. Iki kan beda to. Ngene iki. Hati-hati kuwi. Iki sing ngene iki hubungane kadang ning urusan musola, masjid, pesantren. Ya sapa wae lah. Bener kan? Biasanya urusan wakaf-wakaf itu. Kayak ini tentu kalau disinggung banyak sekali yang terkena. Contoh. Dan memang hukumnya begitu di dalam kitab-kitab fikih. Orang menginfakkan hartanya ke masjid. Gitu? Itu kan ya wakaf toh, berupa harta benda. Yaitu ya murni untuk keperluan masjid. Keperluan masjid itu ya macam-macam, bukan kok untuk yang fisik masjid toh. Termasuk apa yang menjadi kebutuhan masjid. Selain orang yang bersangkutan dengan masjid, tentu nggak boleh.
Dan selain untuk kebutuhan masjid juga oleh. Seperti mana ya? Orang wakaf sajadah masjid. Nanti kan ibadah kan? Di sholat di masjid itu. Ya apa? Di sholat. Kok umpama suatu saat digelar kayak pengajian umum, gak oleh. Gak oleh. Kecuali nek wong niate emang ya ora apa-apa nek kanggo kemaslahatan. Tapi nek awale mune wis kanggo masjid iki. Umume kanggo masjid golipe, kaprahe masjid, kan kanggo ibadah, salat. Nek sajadah digelar kanggo pengajian umum, nek ning fikih gak oleh. Oke. Alat-alat apa saja sing sifatnya milik masjid, ora oleh metu pokoke. Maksud gak oleh silih gak oleh. Amit-amit memang. Hukum itu begitu. Go. Jadi contohnya ngono mau, ma yukalu minal awqaf min ghairi syartil waqif. Jika memang orang yang mewakafkan itu tidak tahu atau omongannya beda karo kuwi sesuai fungsinya, maka haram. Fama lam yastaghil bit tafaqquhi fama ya'khudhuhu minal madarisi haram. Iki malah kuwi to maneh. Faman mongko utawi sapane wong lam yastagil kang ora ketunggul sapa man bitafaqui kelawan belajar ilmu iki ilmu pokoke. Fama mongko utawi barang ya khudhu kang den alap kan ngalap sapa man ing ma minal madarisi saking pira-pira madrasah. Madaris yang iki madaris. Madrasah tempat deres. Ngene ya. Madrasatun juga tempat deres. Madaris dari tempat-tempat deres. Itu haramun haram. Maksudnya gini, wong sing tidak punya kepentingan tentang ilmu. Famalam stangil maksudnya orang ketungkul belajar. Dia juga nggak menuntut ilmu, juga nggak ada hubungannya dengan ilmu. Kok lalu mengambil memungut apa saja yang dari madrasah-madrasah itu penerusan. Ngomong kene ngene iki dikei iuran. Dia sing ngambil. Iku hukume haram. Sing gak ana hubungane karo majlis. Nek kaya madrasah, nek kaya ngene iki, dan ongkos we. Gaji ngaji. Ya ora to wong mergo iku ongkos kan. Sing dimaksudkan malam yastagil. Orang yang tidak punya kesibukan. Atau orang yang gampangannya orang yang tidak belajar. Atau yang tidak mengajar. Ya belajar jora, ngajar jora. Dia nompo. Dari situ. Ya beda yang ngajar atau yang belajar. Yang belajar pun boleh. Bapak ini ada Baitul Mal. Yang ngajar boleh. Ambil. Wa mal irtaqaba maksiyatan turaddu biha syahadatuhu fama ya'khudhu bismil sofiyati min waqfin aw ghairihi fa huwa haramun. Iki waduh maneh. Nih, diwaca sih. Supaya menghormati pengarang kitab. Wa man utai sapane wong irtaqaba iku nglakoni sapa man. Maksiatan ing maksiat turut tarudu kang ditolak ketolak atau ditolak biha sebab maksiat apa syahadatuhu syahadateman. Piye maksudnya? Wong sing lakoni maksiat sampai syahadatnya ketolak, berarti kan sampai mengeluarkan dia dari Islam. Benar kan? Fama mongko utai barang apa wae. Ya khuduhu kang ngalap sapa wong ing ma bismis sufiyati kelawan atas nama sufi sufiyah sing wong sufi ka apa min waqfin nyatane saking bondo waqafan au ghairihi utaliyane waqaf bahwa mongko utai ma ya kudu iku haramun haram iki malah tegas men
Ngene. Sapa wonge nglakoni maksiat. Sing nyebabno sampai dhek diragukan syahadatnya. Sampai ketolak syahadatnya. Karena maksiat itu. Maka apa saja yang diambil fama ya'khuduhu, apa saja yang diambil olehnya. Ya, entah itu atas nama dia seorang sufi kah. Nek sufi nek diceritakan kan panjang lebar gitu. Kata-kata sufi itu dari kata dulu orang-orang yang memang orang yang pendatang, ya, nggak punya tempat, ya, kemudian punya pakaian khusus. Jadi neng masjid Madinah biyen Nabi ku wis kayak sedia tempat. Jenenge nggone nggo emperan masjid lah. Kanan kiri nanti kayak tempat. Nah itu jenenge kaum sufi ya. Ngono. Entah dengan atas nama begitu, ya, baik itu harta dari wakofan atau harta tidak wakofan, maka haram. Ngambilnya itu haram. Contohnya maksudnya gini, wong nglakoni maksiat, ya, sampai syahadatnya ketolak. Artinya sampai menyebabkan dia keluar Islam. Kan begitu toh. Wong syahadatnya ketolak keluar Islam. Murtad toh. Apapun yang dia ambil, ya, harta entah itu atas nama Sufyan. Ini berarti yang diambil itu baitul malnya atau harta baitul mal. Dia mengambil atas nama Sufyahnya, atas nama entah itu dari barang haram atau wakofan atau dia. Ya, itu haram baginya, Ini loh. Ngono. Lah umpama ada yang nglakoni ngono ya padha berarti. Pamane nglakoni maksiat sampai menyebabkan murtad. Ya, nek ning kitab Som Taufik itu kan oke. Penyebab kita keluar dari Islam. Itu banyak sekali. Nah, ketika kita melakukan maksiat yang sampai menyebabkan keluar dari Islam, maka haram bagi kita ngambil atau memanfaatkan harta dari wakofan maupun lain wakofan. Meskipun atas nama santri, atas nama iki lagi arep mondok, enggak boleh. Ya, haram hukumnya. Waqad dzakarna teman-teman wis nyebut nutur sapa kita mata khilas syubhati ing pira-pira panggon nggon mlebune perkara syubhat wal halal wal haram lan haram fi kitabil mufarriti din dalam kitab kang dhewe min kutubi Ihya Ulumuddin dalam saking kitab Ihya Ulumuddin. Fa'alaika mongko wajib ing atase sira bitarabi kelawan mulih kitab iku mau min ma'rifatil halali saking perkara ngawruhi perkara halal wa talabi lan goleki perkara halal wa talabu utawi mencari perkara halal iku fardhotun wajib utawa fardhu ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim kas sholatil khamsi kaya dene salat 5 waktu wa amal farju Bismillah